Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam. Yang nomor satu yaitu jelaskan dan analisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, terutama di bidang ilmu, pengetahuan dan budaya, dan apa dampaknya terhadap peradaban dunia pada masa itu dan masa kini. Jadi kejayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah terjadi karena dukungan besar terhadap ilmu pengetahuan, berdirinya Bait al-Hikmah, toleransi terhadap keberagaman, dan mendukung dari para khalifah. Adapun dampaknya yang sangat besar bagi dunia karena ilmu Islam menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern, terutama di bidang matematika, kedokteran dan filsafat. Yang nomor dua yaitu bandingkan pola pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Bagaimana sistem kekuasaan mempengaruhi perkembangan politik dan intelektual umat Islam saat itu. Jadi pemerintahan dinasti Umayyah di Damaskus itu bersifat sentralistik dan lebih menekankan kekuasaan dinasti Arab. Sementara dinasti Abbasiyah di Baghdad lebih inklusif dan mendukung perkembangan ilmu. Sistem kekuasaan Abbasiyah yang terbuka memberi ruang bagi kemajuan intelektual umat Islam. Yang nomor tiga yaitu analisis peran peradaban Islam di Andalusia Spanyol sebagai jembatan ilmu antara timur dan barat. Apakah kontribusi terhadap Eropa dan bagaimana peradaban Islam Andalusia menjadikan contoh toleransi dan multikulturalisme. Jadi peradaban Islam di Andalusia Spanyol menjadi hubungan ilmu antara dunia timur dan barat. Kontribusinya sangat besar dalam mentransfer ilmu ke Eropa dan mendorong lahirnya Renaissance. Andalusia juga menjadi contoh toleransi dan multikulturalisme dengan hidupnya berbagai agama dan harmoni. Yang nomor 4 yaitu bagaimana pengaruh Islamisasi di wilayah Nusantara terhadap sistem sosial dan budaya lokal. Jadi Islamisasi di Nusantara itu membawa perubahan besar dalam sistem sosial dan budaya lokal. Terjadi akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya para Islam yang melahirkan tradisi keagamaan lokal yang khas dan memperkuat sistem sosial berbasis nilai-nilai Islam tanpa menghapus budaya asli. Yang nomor 5 yaitu uraikan penyebab utama kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13 Masehi. Jadi kemunduran peradaban Islam setelah abad ke-13 Masehi
disebabkan oleh faktor eksternal, invasi Mongol, perang salib, dan faktor internal, konflik politik. Umat Islam masa kini harus belajar pentingnya stabilitas ilmu pengetahuan dan persatuan untuk menghindari kemunduran yang sama. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.